Jawa Barat. Saya warga Garut yang bertepatan di Kampung Cipaku, Desa Mekarsari, yang sudah berapa tahun ini, dari tahun 2010 saya sudah melaksanakan pelebaran jalan dari jalan sawah, gawir sawah sampai sekarang besar. Dan sudah beberapa kali saya sudah melaksanakan pengecoran jalan untuk kenyamanan warga setempat. Di sini ada warga dua kampung, Cipaku dan Cisumur, yang bisa melewati jalan ini. Dan sekarang saya sedang mengadakan pengecoran jalan ulang. Silakan, mangga Bapak bisa melihat sendiri. Kurang lebih jalan ini 300 meter dengan biaya pribadi sendiri. Dan dahulu jalan ini cuma sawah, sekarang sudah menjadi besar. Dan alhamdulillah warga bisa menikmatinya. Panjang jalan ini saya cor dengan biaya sendiri, biaya pribadi. Mas. Dan saya sudah membangun jembatan juga. Ini jembatan yang tadinya kecil, yang membuat sawah warga banjir, sekarang alhamdulillah sudah tidak banjir. Ini dibangun dari tahun 2010. Dan membesarkan saluran air gorong-gorong yang tadinya kecil sekarang menjadi besar supaya tidak ada banjir. Semangat Bang, semangat. Semangat. Dan jalan sampai sana. Dan itu masuk untuk jalur ke sini. Dan alhamdulillah lumayan capek jalan jauh. Alhamdulillah semoga lancar, dan saya mohon minta dukungan dari Bapak Dedi dan doanya semoga pengecoran hari ini lancar. Maaf Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi, Gubernur AI, Gubernur Jawa Barat, Bapak AI, Abi nyuhun bantuan Abi aya di Papua,
dicanak damel ku hiji PT tapi ieu mandorna kabur teu aya ka dieu. Ayeuna tos lami di dieu jalmina sedayana teu daramang. Abdi nyuhunkeun bantosanana di Bapak Hayong Arwi ieu teh Pak. Hatur nuhun. Ya, Bapak tuh siapa? Ya sekolahnya Pak. Berapa orang warga yang di sana? Ada 5 dari Manado. Terus ke Papua dalam rangka apa? Cari kerjaan Pak. Ngapain cari kerjaan jauh-jauh ke Papua? Saya Papua ada yang ngajak Pak. Ngajak naon? Kerjain pembangunan ini Pak. TNI Pak Barat. Bangun apa di sananya? Gudang, itu gudang senjata. Terus Dapur umum. dapur umum. Jadi proyek kantor Kodim Yakulimo. Yang Imo Pak. Yang ngajaknya siapa? Teman saya sendiri Pak. Nam- Namanya Denny Pak. Kalau panggilan biasanya Den Bray Pak. Den Bray. Sudah kerja belum di sana? Udah Pak, selama ini kan sebelum ini saya langsung kerja. Oh, kontraktornya yang di sini ya PT apa Intan. Ketemu sama mandor PT Intannya ada. Nggak ada. Saya udah bilang sama kantor itu Pak, kantor yang bawa kamu ke sini kemana? Mana katanya? Terus? Ada lagi juga mau berangkat katanya ke sini. Gitu. Terus? Saya bilang ternyata nggak ada Pak. Mandor yang rencana mau datang ke tempat Bapak mandor siapa? Yang Den Bray itu Pak. Yang ngajak dari kampung itu. Oke, Den Bray itu rencana mau datang ke sana. Ya. Nah kemudian Den Bray-nya datang nggak sampai sekarang? Enggak Pak, sampai sekarang. Oh, nggak datang. 10 hari. Oh, udah 10 hari. Nah kemudian Bapak udah nanya gajiannya berapa minggu per kali, apa sekali? Kalau bilangnya sih 2 minggu sekali Pak. Itu Pak, saya sekarang ini banyak yang keserang dengan malaria Pak. Harapan Bapak apa sekarang? Siapa yang sudah kena malaria? Semuanya. Oh, semuanya kena malaria. Nah kemudian kalau Den Bray-nya sudah Bapak telepon? Sudah Pak. Terus? Ya bilangnya tenang aja, ntar saya dikasih tiket mau di vitamin katanya. Tapi nggak tulus dikasih, janji doang Pak. Menjanjikan, tetapi sampai sekarang tidak terwujud. Tidak pernah Pak. Oh, tidak pernah. Ya udah, nanti saya mau koordinasi sama Dandim Yakuhimo-nya, ya. Ya nanti kalau saya sudah berkoordinasi, Bapak bisa diizinkan pulang, mereka nganter, nah saya urusin tiket pesawatnya. Ya udah Bapak sekarang makan aja yang benar, gitu kan, berobat. Malaria ada obatnya di situ ada. Ada Pak. Ada, ya udah. Kemudian nanti saya koordinasi sama Dandimnya ya, oke? Hatur nuhun ka Bapak Dedi, Gubernur Jawa Barat. Atos biasa mulangkeun abdi sadayana sareng wargi-wargi abdi di Jawa Barat. Abdi sakali deui ngucapkeun hatur nuhun Pak saageng-agengna. Hatur nuhun. Mudah-mudahan lancarkan rezekina. Bapak KDM. Pesan teruntuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi. Ya. THR geus dilarang. Sakedeung deui sakalian we lah. Zakat fitrah we larang kumaneh Det lah, lieur aing mah. Buat akang yang bager, sampai saat ini Gubernur Jawa Barat tidak melarang perusahaan memberikan THR bagi karyawannya. Bahkan mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membayarkan THR pada karyawannya tepat waktu.
waktu. Yang dilarang oleh gubernur adalah memberikan THR pada berbagai kalangan yang tidak ada relevansinya dengan kewajiban perusahaan. Sehingga pada waktu menjelang Lebaran ini banyak sekali orang yang tiba-tiba datang ke perusahaan minta THR, tiba-tiba datang ke kantor Pemda minta THR, datang ke rumah sakit minta THR. Nah, ini kan tidak ada relevansi dengan kewajiban perusahaan, kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta untuk memberikan THR. Karena kalau diberikan itu namanya pungli. Termasuk gubernur melarang seluruh aparat dan jajarannya, baik aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, pemerintah RT, RW, kelurahan untuk meminta THR ke berbagai lembaga swasta termasuk ke pabrik-pabrik kami larang. Andai kata ada masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin, maka mereka berhak untuk diberi bantuan hak dari mustahik zakat dari Badan Amil Zakat, baik yang diselenggarakan di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat kota, di tingkat provinsi. Ya, kalau tidak mampu nanti akan diberi melalui Badan Amil Zakat, ya. Untuk itu hatur nuhun akang meninyah pisan ka abdi nya. Sing sehat, sing berkah, mudah-mudahan akang Lebaran sareng keluarga di nukayan bagja. Nuhun akang. Ya, ini kita lagi diperiksa jantung. Karena jantung saya kalau menjelang Lebaran juga deg-degannya agak tinggi. Terus di jalan kalau lihat yang tinggi, putih, suka berdegupnya kencang. Kenapa, Pak? Kaget. Oh, itu bagaimana, Pak? Itu bagaimana penyembuhannya, Pak? Cuma apa ya, berdebar. Kalau lihat yang tinggi, putih, langsing, suka berdebar, kencang. Tembak aja, Pak. Oh, masalahnya itu apa kira-kira, Pak? Karena panas ya, Pak. Oh, panas. Marah. Panas. Jadi ini adalah mobil dinas gubernur Jabar dulu ya, jenisnya Mercy, mobilnya gede ya kan. Nah sekarang mobil ini dirubah menjadi mobil layanan kesehatan lengkap, dari mulai layanan jantung, pemeriksaan ibu hamil sampai menangani kelahiran di sini. Ini digunakan untuk kegiatan mudik Lebaran sekarang. Dan jumlah mobilnya ada berapa, Bu? Yang komplit satu, yang paling komplit. Yang paling komplit ini satu, ini paling komplit di Indonesia. 4 lagi. Yang 4 lagi ada, kita punya 5 mobil layanan kesehatan keliling. Nanti setiap kantor gubernur wilayah setiap hari keliling untuk menemui warga di berbagai daerah. Izin diambil rekaman, tapi Oke. harus tenang. Mau ngomong. Iya. Oke, kita mau diambil rekaman. Doain ya jantungnya baik. Insya Allah sangat hebat. Oke, ada yang bilang bahwa Kapolsek Mandiraja itu menyuruh keluar semua. Itu tidak benar, ya. Ada teman-teman saya yang paling 15 orang. Itu yang ada di dalam mungkin 8. Yang di luar mungkin ya ada 7 orang. Itu dikeluarin semua sampai benar-benar keluar dari halaman tanah kecamatan dan gerbangnya ditutup, kemudian diancam kalau masuk mau ditangkap ya. Bahkan sudah sampai ke toko mebel depan kecamatan, udah seberang jalan, itu mobil dikeluarin semua teman saya, suruh pergi intinya. Tapi ratusan anggota LSM Harimau masih ada di halaman aula kecamatan dan di dalam ya. Di video itu
memang suruh keluar semua, tapi nyatanya tidak seperti itu, ya. Dan ada yang bilang saya tidak dikeroyok. Memang di dalam video itu saya sudah diamankan, karena saya sudah di belakang mobil. Waktu saya baru keluar dari pintu aula, sebelum dikawal, langsung pukulan menghujani dari belakang, samping, bahkan depan. Saya kacamatanya sampai remuk, ya, karena dipukul dari depan. Logo atribut saya sebagai kepala desa juga pada roboh, papan nama jatuh karena diseneng-seneng ya, ketarik-tarik ya, itu aja. Coba video kalau ada yang saya baru dari keluar, mungkin yang video hanya anggota polisi, tapi videonya belum ada yang tersebar. Dan saya tahu yang ngeroyok saya dan yang mukulin saya siapa aja, saya tahu. Jadi jangan bilang mukul nggak mukul, disuruh keluar semua. Mana keluar semua? Yang keluar semua itu teman-teman saya, ya. Sangat disayangkan pada peristiwa Kades Soho yang berselisih paham dengan LSM Harimau. Di situ ada Kapolsek Mandiraja yang mengatakan yang tidak manut hajar saja, saya yang bertanggung jawab. Bagi saya itu adalah kata-kata seorang preman, bukan kata-kata seorang anggota polisi. Karena tugas polisi adalah mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan memerintahkan untuk menghajar, dan malah dia yang berani bertanggung jawab. Itu suatu tindakan yang konyol bagi saya. Karena ingat, Kades Soho tidak sendiri. Aku ya setuju banget nek Kades Soho kuwi dipecat. Pokoknya kudune dipecat, ora sah dadi lurah neng kono, ora sah dadi lurah. Marah-marahi meresahkan ya toh. Kabeh desa-desa padha iri karo Soho. Nyapa lho, kuwi kerjane kok kaya ngono kuwi. Soho ki wis ora pantes dadi lurah, kuwi ora pantes. Ya toh. Oh, ki pantes dadi bupati, ya ora. Oh, pantasnya jadi bupati utawa jadi gubernur kuwi ya to. Saiki wis ora pantes dadi kades ya to. Nyapa kok di demo ya to. Seorang kades Soho ki wis sakmono apike kok isih di demo lho. Di demo karo lurah-lurah liyane. Jan lurah liyane iki njaluk di uppercut. Tolong juga dihargai dong kami. Kami sudah benar-benar berupaya untuk menciptakan kondusivitas, suasana yang aman, suasana yang damai. Tolong hargai kami. Sekali lagi bapak-bapak, bahwa pemberitahuan ini untuk kegiatan hari ini sudah disampaikan 2 minggu yang lalu. Ya, untuk bapak-bapak bisa mengantisipasi, untuk bisa mengawal kami, untuk menyampaikan aspirasi kami secara damai. Amin. Ho, Kades Soho, kamu sedang diambang kehancuran. Ya, kalau kamu nggak mau hancur, segera temui peci merah, lalu minta maaf dan cium kakinya. Hehe, aku jamin kamu selamat dari kehancuran. Ya, tanda-tanda kehancuran itu akan saya jelaskan secara jelas dan gamblang. Ya, Kades Soho itu mau hancur. Terbukti terakhir dia diserang oleh lembaga swadaya masyarakat Harimau terkait dengan tidak terbuka masalah perekrutan perangkat desa. Dan ketika diserbu oleh LSM Harimau, warga desa Purwasaba tidak ada yang membela dia.
apalagi warga Banjarnegara. Ya, itu bukti. Nah, terkait dengan persoalan LSM Harimau, memang Kades Hoho ini yang mengawali. Aku dapat videonya dikirim oleh adik-adik LSM Harimau bahwa saat mau audiensi atau rembuk atau tabayun, dia membawa orang-orang, kurang lebih 10 orang yang katanya siap berkelahi. Terserah mau ngajak apa, kita ladeni. Begitu kata Hoho. Otomatis ini menyulut emosi. Sebagai pemimpin nggak boleh begitu. Ya, kenapa Hoho seperti itu? Karena efek tato. Ya, memang tato itu seni. Tapi kalau tidak paham tato sebagai seni, ya kayak Hoho ini. Ya, seolah-olah dia sudah merasa paling benar. Ya, merasa arogan. Dia berharap dengan ditato seluruh tubuhnya sampai kepalanya, itu pemberitahuan kepada semua orang bahwa dia yang paling benar atau yang paling baik. Ya, terbukti tidak. Kenapa? Karena warga desa Purwasabah bahkan meminta Kades Hoho mundur. Ya, itu efek buruk tato. Contoh lagi, ketika wanita bertato, maka wanita itu identik dengan merokok, dengan alkohol. Itu efek buruk jika tidak memahami tato sebagai seni. Paham? Ya? Nah, perlahan-lahan Hoho akan mengalami kehancuran karena akan semakin banyak masalah. Ya, masalah denganku belum selesai, sudah masalah dengan orang lain. Batuk. Ya, gara-gara latihan, hujan angin, panas matahari, ya latihan fisik untuk melawan Hoho. Makanya aku jadi flu ini. Ya, sedangkan Hohonya mundar-mundur, mundar-mundur. Nggak jelas. Ya, jadinya mambu angin, kelamaan. Ya, gitu aja ya. Jadi, Hoho itu berpikir bahwa dia yang paling benar. Contoh, ketika dia membangun desa Purwasabah, dibangun oleh kontraktor, perusahaan, itu atas nama siapa? Kalau terhubung ke keluarga atau teman Kades Hoho, itu pelanggaran. Namanya gratifikasi. Ya. Ya, nanti tak lanjutkan lagi. Aku mau batuk dulu. Nah. Oke. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila selalu benar. Merdeka. Dari LSM Harimau itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Info hangat terbaru. Info hangat terbaru dari Pak Kades Walkap. Ternyata ya, ada anggota LSM Harimau itu yang mengikuti ujian perekrutan perangkat desa Purwasabah. Dan anggotanya itu tidak lolos karena nilainya jeblok alias mendu, ya alias on. Nilainya tidak memenuhi kriteria, tidak diterima. Akhirnya meminta untuk auden, ya rembukan, dan minta untuk diulang. Memang ada ujian ulangan. Ya anak sekolah, waktu sakit, ulangan, ngikutin berikutnya, diulang, mungkin ada. Ini perekrutan perangkat desa loh, Bren. Ya,
Pak Kades sudah menyampaikan, sudah sesuai dengan mekanisme dan panitia-panitia yang ditunjuk itu sudah melalui prosedur yang ada katanya, ya. Tapi berhubung ada beberapa orang yang mengikuti kontestasi atau ujian untuk menjadi perangkat desa itu, anggota LSM yang tidak nilainya tercukupi, akhirnya tercoret, kuciwa, karena dari berita yang ada, info yang hangat yang ada, perekrutan itu melibatkan 400 warga yang pertama, akhirnya disaring menjadi 100, disaring lagi menjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tentunya mulai ujian tulis, terus interview dan segala macamnya mungkin prosedurnya aku nggak tahu, perekrutan ini piye, ya lek perekrutan ini perangkat desa pati lewat bupati sementing nyogok, tapi adalah konangan. Ini Purwasaba maunya transparansi sesuai dengan kemampuan dan ketentuan, tapi membuat kuciwa karena anggota LSM yang tidak diterima, akhirnya terjadi nganget melocot kebul-kebul yang terjadi di aula kecamatan antara LSM, perangkat desa yang difasilitasi Polsek dan Koramil. Tapi yang membuat Pak Kades ini komplain, ya, dari anggota LSM ratusan dan temannya Pak Kades hanya 10 orang. Waktu Pak Kades menyampaikan usir, ya, lek mbelo sikat, nanti saya yang tanggung jawab. Ini kata-kata polisi apa preman, dan kata-kata polisi apa preman. Seharusnya oknum polisi itu tugas fungsinya adalah melindungi rakyat, pengayom masyarakat. Dia kok malah kon gebuki terus tanggung jawab, ini apa? Yang dikecewakan Pak Kades adalah kenapa 10 temannya suruh keluar semua, tapi LSM masih ada di dalam dan ada di luar ruangan. Sedangkan teman-temannya sudah suruh pergi jauh-jauh. Ini ada apa? Makanya Pak Kades mau menyampaikan, minta perlindungan dan mau membuat laporan ke Polda, ya, Mabes, Polda Jateng, bahkan menyebut Pak Kapolri, ya, bagian Propam juga, karena menyangkut kinerja yang disampaikan Pak Kades sudah sesuai dengan aturan yang ada, tapi masih mendapatkan pengeroyokan dari LSM yang ada. Infonya begitu, friend. Ya, intinya kayak kalau saya begini, mendoakan semoga ada jalan yang terbaik, saling memahami, saling mengerti, saling menyadari. Selesai, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila abadi. Saya Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banjarnegara akan menanggapi postingan yang beredar di media sosial terkait acara bagi tajil dan buka bersama yang dilakukan oleh Sekuat Nusantara, Pemuda Pancasila dan GRIP di dalam akunnya Huhu. Saya tegaskan di sini bahwa itu pemuda Pancasila mana? Karena kita tidak ada komunikasi, tidak ada koordinasi, apalagi ada komitmen dengan Sekuat Nusantara ataupun Huhu. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Karena apa? Di waktu yang sama juga ada kegiatan bagi tajil dan buka bersama yang dilakukan oleh kubu yang sedang berseteru dengan Huhu, berseberangan dengan Huhu. Dan saya himbau untuk seluruh anggota Pemuda Pancasila MPC Kabupaten Banjarnegara untuk tidak ikut dan tidak berperan dalam kegiatan tersebut. Karena apa? Kita paham, bagi tajil dan buka bersama merupakan acara yang bagus. Tapi kalau untuk
kepentingan tertentu, untuk kepentingan seseorang, saya rasa kita bisa berpikir dewasa dan berpikir cerdas. Pakailah akal sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila abadi. Rakatak terus. Silakan, nggak manut, hajar aja, saya tanggung jawab. Hajar, aku tanggung jawab. Nggak manut, hajar aja, saya tanggung jawab. Wih, keren. Polisi yang mengusir teman Kades Hoho dan akhirnya Kades Hoho meminta pemerintah mengusutnya. Itu postingan dari LSM Harimau. Ini Kapolsek Mandiraja maksudnya apa? Tolong kepada Pak Kapolres Banjarnegara, Pak Kapolda Jawa Tengah, Propam Polda Jawa Tengah, Pak Kapolri, Propam Mabes Polri, saya minta keadilan. Saya pejabat pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan saya sebaik-baiknya. Wahai netizen, gimana menurutmu? Tulis di komentar, lalu like, share, dan follow akun ini biar tidak ketinggalan berita heboh lainnya. Desa Purwasaba itu LSM juga, bukan orang sini, kayak gitu loh. Seolah-olah biar banyak, biar seolah-olah warga sini, kayak gitu. Mohon maaf, saya dari dulu tidak pernah melibatkan warga saya. Saya tidak pernah ngompori warga saya untuk melawan, ya. Karena apa? Saya kepala desa. Saya harusnya melindungi warga saya, ya. Kalau saya masih bisa berjuang, masih bisa ngatasi, saya nggak perlu nyuruh-nyuruh warga saya, ya. Warga saya yang Purwasaba ini luas dan banyak ribuan orang. Saya tidak menyuruh untuk terlibat dalam urusan ini karena kebanyakan orang dari luar, ya. Kalau orang dari dalam yang selalu mengatasnamakan warga Purwasaba, berapa terus kok bisa mengatakan warga masyarakat Purwasaba? Ada berapa orang? Buktinya mana? Gitu loh. Tanda tangankah dari warga ada berapa? 6.000 sekian yang jiwa pemilih di desa ini. Itu baru warga. Warga ini kon tanda tangan pada nggak mau kok. RT-nya aja pada nggak mau kok. Perwakilan warga kan lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kades Hoho lagi, Kades Hoho lagi. Anda benar-benar sudah membuat resah di media sosial atas kinerja Anda yang selama ini terlalu jor-joran dalam membangun desa. Di saat seluruh desa tidak turun anggaran pada tahun ini, Anda masih tetap membangun desa. Bahkan mereka ingin Anda dicopot. Oke, saya setuju. Anda dicopot Pak Kades dari seorang kepala desa dan naik menjadi seorang bupati atau gubernur. Oke, yang setuju komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan ini nanti kita diskusikan dengan hati yang dingin, apa kepala yang dingin, ya apa sih adem lah, ya. Karena kami dingin panas-panas dari pemerintah kabupaten ini siap. Ini baru ngomong Coba gini, permintaan teman-teman kesini kan minta audiens, bukan untuk adu jotos, bukan untuk kuat-kuatan. Antem dulu lah, didengerin Pak Udo ngasih penjelasan. Gini, kalian mau keras-kerasan tak tonton, nanti tinggal tak tangkepin aja siapa yang salah. Begini. Makanya udah audien ya audien aja. Audien apa sih tadi udah disampaikan beliau.
Ya, tidak, pokoknya nggak usah dari sini juga, nggak usah keras-kerasan, juga nggak usah keras-kerasan. Ya, selama ini saya diem kok, nggak pernah musak-musik. Ya monggo kita fasilitasi, beliau sudah hadir jauh dari Banjar, didengarin. Ya gitu ya. Ya, terima kasih Pak Kapolsek. Sekali lagi harapan saya, ini kan kami Pak Camat ini menerima audiensi dengan sudah. Oh Alkaf, perjuangkan, setelah itu mundur ya. Oh Alkaf, saya kenal beliau semenjak 2022. Walaupun hanya kenal di media sosial dan WA, akan tetapi keyakinan saya, feeling saya mengatakan bahwa beliau adalah orang baik dan amanah. Saat ini beliau sedang tersandung masalah. Dari masalah itu timbul beberapa pertanyaan yang ada di otak saya. Oh Alkaf, kalau emang benar panjenengan itu hanya memperjuangkan desa Anda, memperjuangkan masyarakat Anda, lalu kemana masyarakat Anda kok nggak membela Anda? Anda hanya berjuang sendiri. Kemana? Kok malah dari teman-teman Anda yang saya lihat ya, itu orang luar dari desa Anda. Kemana? Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak saya dari kejadian ini. Pesan buat Ho Alkaf, kalau emang Anda merasa benar, kalau Anda merasa memang sesuai dengan jalur Anda, perjuangkan baik-baik. Dan kalau masyarakat Anda yang Anda perjuangkan selama ini tidak membela Anda, mundur saja setelah Anda perjuangkan, ya. Setelah kasus Anda selesai, mundur saja bos, mundur saja. Buat apa? Di kepala desa yang kita penak-penak ya. Mundur ya. Dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa semua kebaikan yang kita buat belum tentu orang yang kita baiki belum tentu baik kepada kita. Ingat itu.